Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update mengenai Dogecoin gitu ya, atau Doge. Kita lihat dia sekarang lagi di ranking 13. Kita akan bahas kira-kira secara berita, sentimen, dan juga nanti analisa teknikal bagaimana untuk Dogecoin ya. Dan mungkin nanti kita lihat secara fundamentalnya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa share videonya, like, ataupun subscribe untuk yang belum subscribe ya. Dan kembali lagi disclaimer on juga, karena video ini bukan non financial advice dan teman-teman harus do your own research juga, dan ya keputusan ada di tangan teman-teman ya. Dan sekarang kita akan bahas secara singkat untuk review market crypto gitu, bahas keadaan market crypto sekarang, karena memang dalam beberapa hari terakhir bisa kita bilang market crypto mengalami penguatan. Walaupun hari ini sedikit mengalami koreksi ya 1,5%, tapi kita lihat Bitcoin untuk dalam satu minggu terakhir naik 4,2% gitu. Bahkan dalam 30 hari terakhir dia naik 11,5%. Nah ini cukup menarik karena ini mungkin tips ya untuk teman-teman juga kalau mau analisa kripto ya. Dimana biasanya saya melihat beberapa altcoin yang sentimennya cukup positif itu dari mana? Dari secara perubahan persentase ini. Mungkin dalam satu minggu terakhir atau satu bulan. Dan yang saya lihat adalah bandingkan dengan Bitcoin gitu. Jadi kita bandingkan altcoin yang teman-teman perhatikan dengan Bitcoin. Kalau misalnya kenaikannya lebih dari kenaikannya Bitcoin, artinya apa? Artinya sentimennya lebih positif terhadap daripada dibandingkan dengan Bitcoin. Kita lihat seperti Ethereum contohnya. Ethereum naik 10,4% dalam satu minggu terakhir, sedangkan Bitcoin hanya naik 4,2%. Jadi bisa kita bilang dia cukup positif ya. Tapi mungkin kalau kita lihat secara untuk jangka panjang, mungkin bisa diperhatikan secara satu bulan aja gitu ya. Ini tipsnya. Nah, kita bisa perhatikan sebenarnya untuk Dogecoin ini adalah salah satu kripto yang gak terlalu mengalami sentimen positif. Kita lihat dalam satu bulan terakhir dia masih mengalami penurunan sekitar 9,7%. Ini hampir sama juga dengan SHIB, turun 7,7% ya. Dan memang kedua koin ini sebenarnya membutuhkan yang namanya sentimen gitu, sentimen ataupun retail, dimana kalau market mungkin bull market gitu atau market hijau, biasanya ini mereka yang cukup performing. Dogecoin dan SHIB juga bisa dibilang koin retail juga ya, dan memang komunitas mereka kuat. Dan memang kalau untuk keadaan market crypto sekarang bisa dibilang lebih pelan, lebih tenang gitu ya. Makanya kita bisa perhatikan mereka nggak terlalu performing lah. Ini menurut analisa saya ya. Dan kita lihat juga sebenarnya kalau secara Fear and Greed Index dia masih di level 31, masih agak fearful ya. Biasanya kalau di greed ini mungkin mereka akan cukup performing juga. Tapi ada beberapa hal bagus juga sih sebenarnya untuk Dogecoin. Pasti teman-teman familiar juga, support, bisa dibilang supporter nomor satunya Dogecoin gitu, dimana orang-orang mulai beli Dogecoin itu mungkin dari si Elon Musk gitu ya. Dan gak lama ini kita lihat di bulan Maret 14 sebenarnya kan Elon Musk ada sedikit bahas gitu, dimana dia ada bilang di Twitternya dia, I still own and won't sell my Bitcoin, Ethereum, dan Doge. Jadi ini sebenarnya cukup positif. Makanya pada saat dia bahas seperti ini, pada saat dia tweet seperti ini, harga Dogecoin juga naik gitu. Kenapa? Karena ya mungkin orang beli Dogecoin karena Elon Musk juga, dan kita bisa lihat Elon Musk sendiri masih hold. Dan secara tidak langsung dia bahas juga ketiga kripto yang dia hold, yaitu adalah Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, dan juga Dogecoin ya, Doge. Jadi ini masih cukup bagus ya. Tapi kalau kita bahas secara Dogecoin lagi, ini agak susah untuk diprediksi juga, apalagi secara teknikalnya. Kenapa? Karena biasanya pada saat Elon Musk atau ada selebriti yang nge-tweet, tapi mainly biasanya Elon Musk gitu ya, mungkin kenaikan harganya akan dialami atau dikarenakan hal itu, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi ada juga sentimen berikutnya yang masih ditunggu-tunggu semua orang juga pasti, atau Doge holder, yaitu adalah Doge One gitu. Ini adalah satelit bulan untuk ke bulannya. Sebenarnya ini sudah ada planning dari tahun lalu, dimana Elon Musk ada rencana untuk mengirimkan satelit Doge One ini ke bulan, bener-bener to the moon lah bisa dibilang ya. Tapi sampai sekarang sebenarnya belum ada berita tambahan gitu ya untuk ke Doge One. Tapi ini kalau teman-teman perhatikan di sini pun tweetnya ini editan gitu ya, lambang Dogecoin-nya dan Doge One ini masih editan. Tapi saya berharap juga untuk beberapa minggu ke depan seharusnya sudah ada berita-berita juga tentang hal ini, karena planning awalnya itu adalah di kuarter 1 tahun 2022. Jadi harusnya mungkin paling telat di bulan Maret ini. Tapi sampai sekarang masih belum mendapatkan info lah. Jadi itu untuk Dogecoin beberapa beritanya.
Dan kita mungkin bahas juga secara fundamental aspek yang penting dari Dogecoin, bukan hanya Dogecoin tapi sebenarnya untuk kripto, yaitu adalah kalau misalnya mau analisa kripto itu sangat penting untuk mengetahui token economics-nya ataupun bisa dibilang tokenomics gitu. Tokenomics itu apa? Tokenomics adalah penjelasan mengenai supply-nya gitu. Karena kan setiap kripto ini mempunyai supply yang berbeda-beda. Kita lihat untuk supply-nya Dogecoin sendiri ada di 132,6 miliar Dogecoin gitu di sini. Dan dia tidak punya maksimum supply. Ini untuk Dogecoin. Kalau kita bandingkan untuk yang lain, misalnya kita bandingkan untuk Bitcoin. Supply Bitcoin itu maksimalnya adalah 21 juta gitu ya, dan dia harus di mining, dan untuk sekarang supply-nya ada di 18,9 juta Bitcoin. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, untuk Dogecoin sendiri mekanismenya dia adalah dia tidak ada maksimum supply. Kenapa? Karena Dogecoin ini akan mengalami inflasi setiap tahunnya gitu ya, atau supply-nya dia bisa dibilang akan bertambah setiap tahunnya. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan. Dan sebenarnya ini bisa dibilang kalau penambahan supply itu bisa dibilang ada negatifnya, ada positifnya juga gitu ya. Kalau kita lihat dari sini, banyak yang bilang karena Dogecoin ini seperti inflasi atau ada penambahan supply, ini bisa dibilang hampir sama seperti keadaan real currency sekarang atau mata uang asli yang biasanya kita mengalami inflasi setiap tahunnya lah gitu, dan Dogecoin juga mengalami hal itu. Dan kita lihat dulu secara mekanisme inflasinya. Yang saya suka sebenarnya adalah inflasinya Dogecoin ini fix gitu. Jadi kita bisa memperkirakan jumlah inflasinya kapanpun gitu, karena dia mempunyai mekanisme yang fix, yaitu adalah tidak lebih dari 5 miliar per tahunnya gitu. Jadi setiap tahunnya akan ada 5 miliar token yang masuk ke dalam supply-nya Dogecoin lah, bisa dibilang. Jadi itu adalah mekanismenya. Dan ini ada grafik yang cukup penting juga sebenarnya untuk diperhatikan, adalah Dogecoin annual supply inflation, dimana ini dari tahun 2020 dan ini diproyeksi sampai tahun 2050. Bagaimana sih dengan tingkat inflasi untuk Dogecoin? Dan ya, ini adalah tingkat inflasinya, di mana di tahun 2021 dia naik sekitar 3,9%. Ini bisa dibilang inflasinya, yearly inflationnya. Lalu 2022 dia 3,8%, dan makin lama akan menurun jumlah inflasinya dikarenakan tokennya makin lama juga makin naik gitu. Jadi yang satu naik, yang satu turun. Dan ya, ini cukup gak terlalu besar juga kalau kita perhatikan. Kenaikan 3,8% ini masih tergolong normal sih kalau kita lihat secara ekonomi dunia saat ini gitu ya. 3,8 mungkin sedikit di atas rata-rata, tapi kalau kita perhatikan untuk beberapa dekade ke depan, misalnya tahun 2040 di 2,2% ataupun di 2%-an, ini masih cukup normal. Tapi ya, ini kembali lagi, ini masih jangka panjang sekali karena sekarang aja kita masih di tahun 2022. Tapi ini penting untuk teman-teman pertimbangkan juga ya, untuk kalau mau beli Dogecoin misalnya. Dan sekarang kita bahas untuk analisa teknikalnya bagaimana untuk Dogecoin. Karena yang tadi kita bilang di poin awal, di mana Dogecoin ini bergantung sekali dengan sentimen, dan kita lihat sentimen untuk Dogecoin sekarang kurang sekali gitu ya. Tidak ada berita tentang Dogecoin dan lain-lain. Elon Musk juga jarang tweet tentang Dogecoin. Bisa kita perhatikan dari segi volume saja, Dogecoin ini sempat naik tinggi di awal tahun 2021, naik tinggi di awal tahun 2021 ini secara weekly time frame ya. Lalu dia juga naik di April dan di bulan Mei juga di tahun 2021. Tapi pas dia reach topnya, bisa dibilang di sekitar 0,7 sen ini, dia mengalami penurunan lagi nih. Bahkan ini udah cukup lama juga ya. Kita bisa lihat dari sini hampir 45 minggu, hampir 1 tahun dia belum mengalami penguatan yang berarti lah gitu ya. Penurunannya sendiri kalau kita perhatikan ke harga sekarang ini sudah sekitar 83% gitu. Jadi ini 83%. Jadi ini harus diperhatikan juga. Dan kalau untuk sekarang dengan keadaan market crypto tidak terlalu, bisa dibilang masih diambang gitu ya, belum clear apakah kita bakal bullish atau kita akan bakal turun. Kita akan proyeksikan dulu kira-kira kalau Dogecoin mengalami penurunan, ini harganya di level berapa gitu biasa, atau bisa dibilang worst case scenario ataupun support yang harus ditahan lah oleh Dogecoin ya. Untuk sekarang saya perhatikan untuk supportnya Dogecoin itu berada di sini, di topnya dia previously, ini di Februari, di Januari. Mungkin kita lihat di time frame satu harinya ya, di one day time frame nya. Kita bisa lihat dari sini. Ini di time frame ya,
di bulan Februari, di mana dia sempat hit di sini resistannya. Jadi dia ada 2 kali tes dulu di sini, baru dia bisa berhasil breakout lah. Jadi saya rasa ini untuk sekarang support kuatnya dia adalah berada di sekitar level 0,0705 dolar gitu ya, 0,07 sen lah. Atau kalau dirupiahkan mungkin di sekitar 1085 dolar. Jadi bisa dibilang angka psikologi 1000 rupiah ini masih menjadi angka yang bagus lah untuk teman-teman pertimbangkan kalau misalnya Dogecoin kembali lagi ke area ini. Tapi kembali lagi ini harus benar-benar ditahan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, kalau ternyata dia breakdown dari support ini, penurunannya akan cukup dalam karena di sini tidak terlalu banyak support lah gitu. Hampir sama seperti yang kita alami sekarang. Dimana sebelumnya kita naik cukup tinggi ya. Ini selama beberapa hari terakhir boom naiknya ya. Kita lihat di sini naik berapa persen nih? Dalam 4 hari naik 533%. Makanya kita lihat untuk keadaan sekarang di sininya kita tidak terlalu terbentuk support gitu. Jadi nggak terlalu kuat. Jadi ini yang harus dipertimbangkan. Dan sekarang kita analisa untuk keadaan Dogecoin sekarang. Sebenarnya kalau kita lihat ini, Dogecoin lumayan ada recovery atau ada bounce sedikit sih. Ini di level mana ya? Di level ini, di sekitar level 0,10, 0,11. Jadi bisa dibilang angka psikologi juga 0,10-an. 0,11. Tapi mungkin untuk sekarang karena sentimennya belum benar-benar positif, saya juga belum berani untuk misalnya merekomendasikan membeli Dogecoin di harga segini gitu ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman mau lihat, mungkin menunggu konfirmasi apakah benar-benar Dogecoin bisa naik gitu, baru mungkin berani beli. Tapi kalau untuk sekarang lebih baik wait and see dulu kalau teman-teman yang holder Dogecoin. Dan kalau teman-teman yang holder Dogecoin juga dan bertanya di mana sih kira-kira resisten yang kuat untuk Dogecoin untuk keadaan sekarang gitu ya, kita bisa lihat dari sini di mana resistennya adalah di sekitar level 2.370 rupiah atau di angka kalau didolarkan mungkin di sekitar 0,16 sen. Ini cukup valid juga sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini ada rejection di sini, sempat ada support, bahkan ini menjadi support yang kuat 2 kali di sini dia tes di bulan Mei, di bulan Juni dan juga di bulan Juli. Jadi level 0,16 dolar ini akan menjadi cukup penting untuk Dogecoin sendiri. Jadi kalau misalnya konfirmasinya Dogecoin bisa kembali uptrend atau mengalami penguatan, ini mungkin pada saat dia bisa break level 0,16 ini yang sebelumnya menjadi resisten, dia bisa menjadikan support lagi untuk Dogecoin mengalami penguatan. Tapi untuk long term bagaimana untuk Dogecoin? Apakah Dogecoin bisa ke $1 atau enggak nih gitu kan? Ke $1 atau enggak? Mungkin kalau kita lihat ini masih susah untuk kita prediksi ya, tapi mungkin ada kemungkinan dengan adanya hype atau mungkin adanya Elon Musk juga, kita tidak ada yang tahu. Tapi mungkin kalau dengan adanya mekanisme adopsi kripto yang besar gitu ya, ada yang ya besar, ya bisa dibilang bukan gak mungkin untuk Dogecoin touch atau menyentuh angka $1 lah, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kira-kira itu untuk update Dogecoin, sekedar update ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa like videonya ataupun share kalau misalnya, dan subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe juga. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.